Kita percaya bahwa kerja konkret untuk Jakarta itu bila tidak ada tekanan politik mungkin jauh lebih cepat dan jauh lebih konkret ya. Dikatakan 70% dari warga Jakarta hidup di kalangan bawah gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalangan bawah ini bisa naik ke atas ya. Tentunya kan butuh suatu gotong royong kolaborasi bagi semuanya. Jadi Jakartaku Aman harus melalui proses adab. Adab itu bisa terjadi kalau kita tuh tidak lapar, kita ingin angkat mereka, sisi pendidikannya, sisi kesehatannya, sisi kesejahteraannya. Ya, itu 3 hal yang sangat penting. Transportasi kita juga akan buat semurah mungkin, ya bahkan kalau yang bisa kita gratiskan, kita gratiskan. Semua pembangunan fisik ini kita lakukan, tetapi jangan lupa juga pembangunan jiwa kita, ya pembangunan adab tadi. Apa yang sudah dilakukan, yang sudah bagus dilakukan oleh gubernur sebelumnya, kita akan lanjutkan. Halo, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik, bersama saya Ayu Oktavi. Nah, di episode kebelakang gitu ya, beberapa episode kebelakang tuh kita mengundang narasumber yang luar biasa gitu, karena narasumber kita akhir-akhir ini adalah seorang calon wakil gubernur dari beberapa daerah gitu ya. Dan hari ini kembali lagi kita mengundang calon wakil gubernur Jakarta. Berikan tepuk tangan kepada Kun Wardana. Selamat datang Pak Kun. Ya. Ini sendirian ya, nggak bersama pasangannya. Iya. Ini sedang dibagi tugas berarti berdua. Bagi ya? tugas betul. Okay. Ya. Fokusnya berarti kalau Pak Kun kemana, Pak Wardana kemana gitu? Ya, saya memang komunitas kami itu lebih banyak di akademisi. Kemudian saya juga pernah jadi aktivis serikat pekerja. Makanya komunitas juga banyak di buruh dan juga di pekerja ojol. Kemudian bidang saya IT, makanya saya senang dengan teman-teman milenial dan Gen Z ya. Termasuk juga saya menyukai seni dan budaya ya. Jadi kalangan seni dan budaya. Kalau Pak Dharma mungkin dengan kekuatan beliau ya, khususnya berbagai komunitas dan saat ini Pak Dharma banyak melakukan belusukan ke berbagai tempat. Ya. Berarti Pak Dharma langsung menyentuh warga ya? Ya, menyentuh warga, beliau dengan kepemimpinannya. Dan karena beliau mantan polisi ya, tahu mengenai keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Jadi kalau Pak Kun lebih banyak menghadiri diskusi-diskusi, kemudian juga waktu itu beberapa kali seminarnya seperti seminar gitu, pembahasannya soal IT juga dan seni budaya gitu ya. Nah ini menarik sih, sebelum kita lanjut ngobrol yang lebih dalam gitu ya, mungkin soal program-programnya Pak Kun dan Pak Dharma gitu. Kita mau tahu dulu sebenarnya dari semua paslon-paslon yang diusung oleh berbagai partai gitu ya, bahkan sampai puluhan, enggak puluhan sih, mungkin belasan partai gitu. Ini pasangan Kun Wardana dan Dharma Pongrekun ini memilih untuk independen. Itu sebenarnya kenapa sih memilih independen, Pak? Ya, karena kita percaya bahwa kerja konkret untuk Jakarta itu bila tidak tidak ada tekanan politik dan lain-lain, ini mungkin jauh lebih cepat dan jauh lebih konkret ya. Seperti itu. Makanya kami memberanikan diri untuk masuk melalui independen. Mungkin berkoalisinya bersama rakyat gitu ya Pak ya? Betul. Berkoalisinya bersama masyarakat. Bersama masyarakat, gitu ya? Bersama rakyat. Dan karena tadi tidak berhubungan dengan partai politik dan lain-lain, jadi kita bisa lebih mengaktualisasikan pemikiran dan gagasan untuk kerja konkret bagi para warga Jakarta. Tapi pada akhirnya kenapa memilih Pak Dharma sebagai pasangannya? Ya, mungkin itu udah jalannya ya. Jalannya seperti itu. Apalagi beliau polisi kan ya? Iya. Ada satu hal yang kami memiliki frekuensi yang sama, yaitu dalam hal apa tuh Pak? Nah, adab ya. Ini luar biasa bagi saya juga. Setelah sekian lama melewati berbagai pengalaman, ya saya melihat bahwa adab itu suatu hal yang paling utama ya. Dan kita memiliki Pancasila yang luar biasa, suatu
platform yang kita ingin jadikan betul-betul terimplementasikan di dalam setiap sendi kehidupan. Bahkan kita ingin menjadikan Pancasila ini platform untuk regional dan juga internasional. Seperti itu. Emang di beberapa pertemuan selalu menekankan Jakarta kota peradaban ya itu ya, mengedepankan adab. Betul. Oke. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya sangat berani untuk independen? Kenapa nggak nyoba dulu di Pilwalkot mungkin Pak, di Pilbub gitu ya? Kenapa? Apa ada sesuatu yang dikejar emang sepertinya? Ya, saya melihat Jakarta ini sebagai barometer bagi provinsi-provinsi lain. Ya, otomatis kalau kita bisa menerapkan program yang baik ya, khususnya juga bagi peningkatan adab para masyarakat atau rakyat Jakarta, otomatis ini bisa menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain ya, dan diharapkan nanti adab ya yang berbasiskan gotong royong ini bisa diterima, bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, karena kan memang budaya asing ini sudah merebak ke berbagai masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dan ya, kita ingin mengembalikan lagi ya, adab yang sebenarnya ya, adab gotong royong untuk masyarakat Jakarta dan Indonesia secara umum. Dan sebenarnya mewujudkan kota yang beradab itu, kalau menurut Pak Kun, beradab itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, adab itu ya misalnya hal yang sederhana ya. Ya kalau saat ini ada orang yang sulit ya, atau kita lihat aja di jalan ya, ada orang yang kesulitan, kita mau nolong nggak sih orang yang kesulitan itu ya. Kita bisa dikatakan 70% dari warga Jakarta hidup di kalangan bawah gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalangan bawah ini bisa naik ke atas ya, tentunya kan butuh suatu gotong royong, kolaborasi bagi semuanya ya. Sehingga dengan hal ini, dengan bagaimana kita bisa bersatu, semua permasalahan bisa ada solusinya. Utamanya adalah gotong royong ya. Gotong royong. Kemudian pertama kali ketemu Pak Dharma kapan? Apa sudah lama kenal dengan Pak Dharma? Tahun lalu ya. Sebetulnya ya kalau dilihat belum lama sekali ya, tapi walaupun setahun kita karena frekuensinya sama, jadi kita memiliki visi misi yang nanti kita akan terapkan untuk program-program khusus bagi para warga Jakarta. Tapi waktu awal pertemuan pertama kali pembahasannya soal apa? Jadi kita waktu itu memang sangat concern ya dengan agenda-agenda global. Ya. Kami sama-sama di Forum Negarawan ya. Nah, ada program yang ya kami lihat bisa berdampak negatif bagi para warga di Indonesia. Contohnya dengan adanya penyebaran nyamuk berwolbachia pada saat itu. Ya. Dan kita ya mencari semua informasi terkait itu, dan rekomendasi kami bahwa itu harus dikaji ulang, ya, harus dilihat bagaimana dampak negatifnya, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Ya, karena memang penelitiannya kan dilakukan di Jogja, tetapi penerapannya juga dilakukan di Jakarta, Jakarta Barat khususnya, di Bandung, di Semarang. Ini kan kota-kota yang memang sangat padat penduduk gitu ya. Dan juga di Bali, apalagi Bali ini kan juga jendela internasional juga ya, banyak para wisatawan datang ke sana ya. Dan kalau salah penanganan ini kan wisatawan bisa kabur ya, mempengaruhi ekonomi di sana. Makanya hal-hal ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi harus dari semua sisi, termasuk juga sisi pertahanan dan keamanan ya. Karena ya mungkin kita tahu sekarang ya mengenai bioterorisme ya, yang cukup ya kita harus waspadai dengan adanya juga geopolitik yang ada ya, kita harus hati-hati. Nah, maka dari itu komunikasi dan diskusi dan juga
ya semua pihak ya tentunya, dan juga sosialisasi ke masyarakat. Nah pertanyaannya kan gini, kalau terjadi apa-apa ya kayak seperti di Sri Lanka, di Hawaii ya, dan di beberapa tempat ya di berbagai negara, kalau misalnya terjadi permasalahan ya, terus masyarakat harus gimana gitu kan? Kan nggak ada langkah-langkah mitigasinya ya untuk menghindari resiko yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Nah, ini sosialisasinya kurang ya. Masyarakat hanya diberitahu informasi yang positif. Tapi gimana kalau itu terjadi permasalahan yang berbahaya, misalnya dengan turunnya nyamuk Aedes aegypti, apalagi nih yang bisa naik, misalnya kenaikan nyamuk Culex yang justru lebih berbahaya dibandingkan nyamuk Aedes aegypti. Nah, terus kalau itu misalnya terjadi, terus gimana langkahnya gitu ya? Jadi semua hal ini kan harus dilihat dampak-dampaknya. Nah, justru itu perlu dikaji ulang untuk melihat secara menyeluruh, termasuk juga amdalnya terhadap lingkungan gitu. Karena ini kan Allah Sang Pencipta sudah membuat semuanya seimbang ya. Begitu kita tambah satu spesies tertentu yang kita tambahkan tadi Wolbachia, tentunya nih kekhawatiran akan ketidakseimbangan ini kan juga tinggi. Nah, jangan sampai nanti kita menekan salah satu jenis nyamuk, yang lain akan meningkat. Nah, ketidakseimbangan ini kan cukup berbahaya. Ya. Yang kita sangat concern, sangat perhatian sekali, karena ini dampaknya langsung ke warga, langsung ke masyarakat. Bayangkan penyebaran itu dimulai dari ya misalnya ada ember yang bersih jentik-jentik ya. Padahal tugasnya Jumantik ya itu melihat ke rumah-rumah ada nggak nih jentik-jentik nyamuk, untuk membasmi itu. Iya, untuk membasmi itu kan. Tapi sekarang malah disebarkan. Kan nggak bisa dibedakan. Ini yang ada Wolbachia sama yang nggak ada Wolbachia, jentik-jentik nyamuknya nggak bisa dibedakan. Nah, ini bagaimana membedakan itu? Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang harus menjadi perhatian ya, tetapi seolah-olah ini seperti percepatan, padahal pengkajiannya belum dilakukan secara maksimal. Nah, untuk itu kita merekomendasikan untuk mengkaji ulang ini, karena tadi begitu ada resiko tidak bisa diandu, tidak bisa dibalikan lagi gitu ya. Nah, untuk menjaga resiko itulah yang kita sangat concern ya. Oke, berarti berawal dari pembahasan soal nyamuk gitu ya bersama Pak Dharma ya. Kemudian menyatukan visi misi yang akhirnya mantap maju menjadi Cagup dan Cawagup Jakarta gitu ya. Nah, salah satu visi misinya mungkin dituangkan dalam tagline-nya Anda berdua gitu, adalah Jakarta Aman. Jakartaku Di dalam Jakartaku Aman itu ada juga salah satu programnya Jakarta Tidak Lapar. Betul Pak? Ya, jadi Jakartaku Aman harus melalui proses adab. Ya. Nah, adab itu bisa terjadi ya, kalau kita tuh tidak lapar. Dompet kita isi. Itu sempat juga tuh bilang sama Pak Dharma. Ya, betul. Ya, dan kita memiliki kebiasaan atau budaya gotong royong. Tapi kemudian kalau di Jakarta, Anda berdua melihat wilayah mana sih sebenarnya yang masih kelaparan? Apakah memang masih sebesar itu kelaparan di Jakarta gitu? Ya. Kalau kita belusukan ke tempat-tempat ya, misalnya di utara, di daerah Cilincing ya, Tanjung Priuk ya, kita melihat masih banyak masyarakat yang memiliki permasalahan dari sudut pandang ekonomi ya. Tekanan ekonomi sangat tinggi. Bahkan waktu kami ke sana, saya tanya siapa yang punya HP gitu, banyak yang nggak punya HP. Banyak yang tidak mendapatkan informasi dan lain-lain. Ya, dan nggak di situ aja, di berbagai wilayah di DKI Jakarta memiliki itu. Nah, kita melihat ya 70% ya warga Jakarta itu masih di kalangan bawah ya. Apalagi juga pendidikan ya yang ya rata-rata ya SD, SMP, SMA ya. Nah, ini juga kita ingin angkat mereka, sisi pendidikannya, sisi kesehatannya, sisi kesejahteraannya. Itu 3 hal yang sangat penting. Ya, untuk para sebelum breakdown lebih banyak soal tadi isu-isu kesehatan, kemudian juga kemiskinan, lapangan pekerjaan dan sebagainya, masih
terfokus pada Jakarta tidak lapar gitu ya. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Kun dan Pak Dharma ke depannya bagaimana? Dan apa yang membedakan, kan kita sudah ada nih programnya makanan gratis miliknya Pak Prabowo waktu itu ya. Itu apa yang membedakan dan akan seperti apa sih nanti ke depannya? Ya, Jakarta tidak lapar itu ya. Yang pertama pangan murah. Oke. Ya. Jadi akses untuk bahan-bahan pokok, kan ini kan juga harga meningkat ya. Nah, kita ingin memberikan akses itu. Yang kedua, kan itu harus dibeli ya. Berarti mereka harus punya pendapatan. Betul. Ya. Sedangkan tingkat pengangguran di DKI juga ya signifikan juga gitu ya. Dan andaikan mereka bekerja, banyak dari mereka tidak mendapatkan batas minimal upah minimum. Ya. Masih di bawah UMR ya. Nah, untuk itu kita akan buka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk mereka agar semuanya itu bisa bekerja. Nah, salah satu untuk percepatannya itu adalah memberikan infrastruktur digital. Ya, karena kita saat ini sudah berada di era digital. Kita bisnis dalam bentuk digital, kemudian berdagang dalam bentuk digital, belajar atau mendapatkan pelatihan dalam bentuk digital ya. Jadi semuanya ini dalam bentuk digital. Nah, untuk itu permasalahan yang ada saat ini kuota ya. Coba kita nonton YouTube misalnya dengan 1 gigabyte ininya, kan itu kuota cepat habis gitu ya kalau kita nonton melalui handphone misalnya. Nah, hal ini yang kita lihat dari masyarakat, dan misalnya anak-anak juga ingin koneksi ke internet, dia minta orang tuanya, dan itu lumayan pulsa dia minta kuota itu ya. Itu bisa 500.000, 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta per bulan. Ya. Nah, sekarang supaya ada kesetaraan ya kan, permasalahannya kalau ada orang yang mendapatkan informasi, ini ada sebagian orang yang tidak mendapatkan informasi, otomatis yang mendapatkan informasi dia akan lebih sejahtera ya, karena dia cepat, karena informasi kan cepat sekali. Dia bisa mendapatkan pendidikan, pelatihan, atau dia bisa melakukan atau bekerja secara online gitu ya, atau berusaha dengan menggunakan fasilitas digital dengan pasar yang begitu besar ya. Nah, sedangkan ini dia nggak memiliki itu. Nah, makanya kita ingin setarakan. Karena kita meyakini begitu ini nggak setara, kesenjangan sosial tambah tinggi. Nah, sekarang infrastruktur digital, ayo semua masyarakat, jadi bukan hanya milenial dan Gen Z aja, tetapi juga para lansia ya. Kita harapkan juga mereka bisa melek digital ya, tetapi nanti tentunya kita lakukan pelatihan-pelatihan disesuaikan dengan kemampuan, usia dan lain-lain ya. Yang penting mereka tadi ujung-ujungnya bisa memiliki penghasilan. Jadi pangan murah ya, bahan pokok dan lain-lain itu bisa terjangkau oleh mereka ya kan, dengan uang kan mereka bisa bahkan menghilangkan stres mereka, apalagi mereka sudah terjerat dengan hutang ya, apalagi pinjol ya. Nah, ini jiwa-jiwa mereka jadi terganggu. Nah, kita ingin berikan solusi untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita gitu. Kemudian skemanya gimana untuk kedepannya? Apakah sudah ada koordinasi soal pangan murah ini, Pak Kun, kedepannya? Ya, kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, khususnya tadi bagi warga kita berikan tadi akses untuk pangan murah yang pertama. Yang kedua ya, kami melihat ya banyak yang mengeluh mengenai KJP ya. Nah, kita akan tingkatkan KJP itu dan akan menjamin KJP ini bisa terus diberlakukan bagi para warga Jakarta. Juga untuk para lansia ya, dukungan para lansia ya, karena banyak mendapatkan feedback dari mereka.
layanan publik nanti ya, masyarakat memberikan aspirasi, kita akan tanggapi secara cepat ya. Karena nanti semuanya sudah bisa terkoneksi, maka ini akan jauh lebih mudah kita memberikan informasi, bahkan informasinya kita lebih proaktif, ya, bukan lagi reaktif. Ya. Jadi hal-hal seperti KJP, lansia, ya, dan lain-lain itu bisa segera kita selesaikan. Berarti poinnya memang masalah digitalisasi juga ya, gitu. Sebagai alat bantu ya. Iya betul. Terus juga koneksi. Nah ini kan Pak Kun juga punya program dan menjanjikan untuk membagikan kuota gratis gitu ya, internet gratis ke tiap-tiap rumah. Betul. Gitu. 100 mega BPS. Ya, ya. Karena memang kalau dulu kita menganggap masih makanan primer ya, kemudian baju, busana sebagai kebutuhan primer, kemudian rumah ya. Nah sekarang kuota ini karena memang tadi banyak dibutuhkan informasi ya. Ini jadi sekarang menjadi kebutuhan primer. Dan jangan lupa mendapatkan informasi itu adalah hak asasi. Ya, ada di Undang-Undang Dasar bahwa para warga berhak untuk mendapatkan, untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Itu kemudian tapi untuk distribusinya kan Pak Kun bilang merata semuanya gitu ya, mau yang orang ke bawah ataupun orang kaya sekalipun itu akan dapatnya. Itu skemanya seperti apa? Ya. Jadi memang kalau kalangan menengah atas ya tentunya mereka ingin lebih cepat, lebih baik bandwidthnya gitu ya. Silakan aja. Jadi ada yang pengen 1 Gbps ya, mereka bisa melakukan pembayaran ya seperti sekarang ini, membayar ke penyedia telekomunikasi gitu ya. Nah, kita konsepnya kita berkolaborasi dengan swasta ya untuk pelaksanaan ini, tetapi prinsipnya adalah tidak ada yang dirugikan, semua mendapatkan benefit. Nah, jadi yang kita sasar ini adalah mereka-mereka yang memang tidak terkoneksi gitu ya. Yang titik fokusnya di lokasi 70% ini di mana saja ya, di mana saja ya kita menawarkan kepada semua warga Jakarta. Andaikan ada yang nggak mau ya nggak apa-apa juga ya, tapi semua yang mau ya kita akan berikan. Dan tadi tentunya ini juga ada efek negatif. Nah kita juga sudah pikirkan semua efek negatif ya, mulai dari tadi penggunaannya ya, makanya kita sudah memikirkan adanya pusat komunitas masyarakat, pemberdayaan guru honorer untuk tim sebagai tim pembina adab, regulasi-regulasi yang menjaga yang memagari bahwa konten positif yang harus diprioritaskan untuk para warga ya. Kemudian masih banyak lagi, nanti kita monitoring, evaluasi trafficnya ya, sehingga nanti ini bisa tepat sasaran. Kuncinya kita tepat sasaran, bahwa mereka tadi bisa mendapatkan lapangan kerja sebanyak mungkin, bisa meningkatkan kesejahteraan sebaik mungkin ya, dan lain-lain ya. Jadi potensi-potensi itu akan bergerak terus, dan kita juga akan mendorong warga Jakarta untuk bisa berkreasi. Jadi di sana ada lapangan kerja, kalau mereka bisa bekerja secara online ya, digital. Kalau dia mau buat usaha ya, kita juga fasilitas infrastruktur ini bisa digunakan oleh mereka. Dan yang ketiga, kreativitas, lapangan kreativitas ya, sekian banyak, ada 17 subsektor untuk creativity itu bisa dimanfaatkan oleh para warga. Misalnya nyanyi ya, saya pernah sampaikan pengamen gitu ya. Nah sekarang kan ngasihnya tuh udah digital gitu ya, sawer digital, dan penghasilannya luar biasa, ditonton oleh sekian banyak orang. Kalau dia berpotensi, kenapa tidak dia nanti bisa jadi penyanyi besar gitu ya. Ya dan masih banyak lain ya, potensi-potensi lain. Kemudian pagar regulasinya seperti apa? Jadi pagar supaya merata gitu. Ya, pagar regulasinya tentunya tadi untuk penggunaan yang positif ya. Kemudian yang kedua nanti kita juga memprioritaskan adab tadi ya, karena tadi nggak bisa kita jomplang gitu ya dengan terbukanya infrastruktur internet ini. Kalau adabnya masih di bawah, ini kan juga bahaya. Justru itu kita harus meningkatkan ini. Nah jadi literasi digital ya yang kita
akan lakukan pembinaan kepada mereka harus berbasis adab. Jadi ada adabnya di situ. Jadi pendidikan budi pekerti. Jadi setiap konten-konten yang ada harus berbasis adab. Norma-norma yang ada di kita, norma-norma Pancasila, gotong royong. Ya. Tapi pemerintah kan sudah punya program seperti ada wifi gratis di beberapa titik ya di Jakarta gitu, Jak Wifi gitu ya Pak Kun. Nah itu gimana caranya supaya nggak tumpang tindih nanti? Kita nggak tumpang tindih ya. Kita melengkapi justru. Jadi apa yang sudah dilakukan, yang sudah bagus dilakukan oleh gubernur sebelumnya, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dan kalau misalnya warga Jakarta mau keluar gitu ya, kan kalau di rumah aja kan sumpek gitu ya. Sedangkan manusia itu adalah makhluk sosial, dia perlu bersosialisasi. Silahkan menggunakan, dia bisa menggunakan wifi di fasilitas umum dan lain-lain. Nah kita nanti akan berdayakan terus kita maintain gitu, kita pelihara supaya semua koneksi tadi itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Berarti beberapa internet yang kan masih ada banyak mungkin ya, beberapa internet yang tidak berjalan atau mungkin tidak, masyarakat juga belum menerima manfaat dari adanya internet di beberapa titik itu. Nah itu Pak Kun dan Pak Dharma melihat itu juga nggak sih nanti? Ya, jadi kuncinya gini, kalau sementara ini pemberdayaannya gitu ya masih kurang, kita lakukan pembinaan. Jadi bagi orang-orang yang berpotensi ya, misalnya waktu kami belusukan kan saya tanya, siapa yang bisa buat kue? Saya gitu, banyak gitu ya. Siapa yang ini kuliner? Saya. Siapa yang bisa jahit? Saya gitu ya. Jadi artinya mereka punya potensi, tapi potensinya itu tidak termanfaatkan. Nah sekarang mereka bisa buat konten-konten ya. Kita berikan hosting gratis selama 2 tahun sampai dia bisa maju. Jadi kalangan pemula lah untuk usaha ya kita bisa berikan sampai nanti dia maju gitu ya. Ya khususnya bagi para warga yang berKTP Jakarta. Oke, ini kita udah ngobrol soal IT, soal internet gratis gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Kun juga punya program menangani masalah banjir. Nah itu kan masalah klasik banget nih di Jakarta ya, banjir gitu ya. Dari hulunya di Bogor gitu ya, terus turun ke Jakarta itu akan banjir gitu. Itu udah masalah yang sering terjadi gitu di Jakarta. Nah Pak Kun sempat bilang punya program untuk memindahkan awan. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya ini bukan teknologi baru ya. Jadi sebetulnya udah teknologi lama dan juga banyak negara yang sudah menggunakannya. Ya, jadi bukan hal yang baru dan aneh gitu ya. Jadi banyak cara gitu ya untuk bisa memindahkan awan. Yang pertama tentunya ya, yang konvensional sekali itu penyemaian awan. Ya. Ada beberapa zat yang digunakan sebar gitu ya. Nah ini kan ada pro dan kontra gitu ya dari sudut pandang lingkungan dan lain-lain. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu banyak cara-cara lain gitu ya. Saya pikir bisa di googling atau dilihat di internet ya. Nah salah satunya itu adalah penggunaan gelombang elektromagnetik ya. Ada juga menggunakan kincir gitu ya, angin ya, menggunakan angin dan berbagai teknologi lain ya. Intinya begini, bahwa kalau curah hujannya cukup tinggi ya, kita sudah mendapatkan prediksi, jadi informasi lebih dini ya. Jadi kalau memang ini sangat ekstrim sekali gitu ya, maka kita bisa melakukan berbagai cara tadi ya, untuk misalnya memindahkan atau memecah gitu ya, sehingga konsentrasi tidak lagi terkonsentrasi ke satu titik ya, mungkin bisa dibagi ke berbagai wilayah ya, khususnya tadi tempat-tempat yang saluran kanalnya itu cukup baik ya. Nah memang di sini juga
perlu adanya komunikasi ya antara pusat dan daerah ya, untuk bisa menerapkan berbagai inovasi-inovasi tadi. Ya. Tapi yang jelas gini, ini kan masalah lama sebetulnya. Ya, saya suka sebut CLBK ya, cinta lama berulang kembali. Jadi masalah lama berulang kembali. Jadi apa yang dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah sangat bagus, kita akan teruskan. Itu yang pasti. Dan tadi dengan infrastruktur digital, ya, kan ini kan bisa anywhere, anytime. Ya. Kalau kemarin misalnya jam kantor pulang, misalnya jam 5 ya, udah mulai macet gitu kan, atau pagi orang berangkat misalnya jam 8 macet. Nah nanti ya karena konsep anywhere, anytime ini flexibility hours-nya semakin tinggi ya. Jadi ya kita tahu sendiri ya model-model pekerjaan digital gitu ya. Nah ini juga nanti otomatis akan mengurangi kepadatan yang ada di di Jakarta. Dan saya yakin ini kalau nanti ini udah di infrastruktur ini udah ada ya, orang juga akan tahu, misalnya dia lihat di Maps gitu ya. Wah ini akan macet di sini. Ya udah daripada macet ini kita bisa lakukan komunikasi diskusi melalui teleconference ya. Sehingga jadi lebih efektif lagi waktunya. Coba sekarang bermacet-macet ria, 2 jam ke kantor balik lagi ini ya. Kan itu sangat gak efektif gitu. Berarti kan. jadi salah satu solusi juga untuk mengatasi macet ya? Iya betul ya. Jadi sebetulnya tadi flexible hours ya di dalam kita bekerja ya. Itu nggak lagi tadi menumpuk di pagi hari, di sore hari gitu ya, sehingga ini bisa menjadi lebih menyebar gitu ya. Berarti sejauh ini kajiannya sudah sampai mana Pak Kun? Itu lumayan, itu bisa menurunkan bahkan 30% daripada kemacetan di Jakarta. Ini menarik sih karena programnya ya memang menuai pro dan kontra waktu itu ya, karena gimana bisa, maksudnya nanti efektifkah atau tidak gitu kan. Nah itu sudah ya Pak Kun dan Pak Dharma sudah memiliki ini ya. Dan yang terpenting ya, langkah-langkah yang sudah biasa kita dengar, bagaimana mengintegrasikan moda transportasi yang ada, LRT, MRT, itu jelas kita lakukan secara komprehensif. Bahkan kita sudah nanti akan membuat apps transportasi ya. Jadi first mile-nya sama last mile-nya itu juga kita akan perhitungkan ya, sehingga ini total solution ya. Dan juga tadi untuk transportasi kita juga akan buat semurah mungkin ya, bahkan kalau yang bisa kita gratiskan. Nah kemudian kita juga akan dorong masyarakat untuk penggunaan seperti sepeda atau alat-alat transportasi yang ramah lingkungan seperti itu. Sebenarnya sekarang juga sudah ada kan jalur sepeda, hanya saja kadang masih sering dilanggar juga sama pengguna lalu lintas yang lain gitu. Nah, itu akan didorong juga berarti. Nah, kan ada tim pembina adab ya. Jadi adab-adab seperti itu kita akan perbaiki. Makanya memang pendidikan nanti kita akan serius banget di pendidikan. Semua pendidikan ya harus tadi berbasis budaya, berbasis adab. Ya. Kemudian untuk isu lain Pak Kun seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya itu punya program-program apa yang akan dikedepankan gitu? Ya, kalau kesehatan juga tuh. Ya, jadi nanti ekonomi juga kita ingin ada lebih ke arah ke ya bagaimana peningkatan ekonomi ini nanti ujung-ujungnya bisa gotong royong gitu. Jadi kalau pengusaha kita ingin mengarahkan mereka menjadi social entrepreneurship. Ya, social entrepreneurship artinya saya misalnya berusaha, saya mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, kalau dia sudah mapan, kenapa enggak hasil ini juga bisa dirasakan untuk yang lainnya gitu ya. Misalnya program-program CSR, kita akan optimalkan CSR ini dia menjadi bapak asuh bagi para UMKM, bapak asuh bagi misalnya orang-orang yang ingin mengembangkan seni budaya gitu ya. Dia juga bisa dilingkan ke sana. Jadi nggak melulu hanya untuk profit lagi gitu ya, tetapi juga bagaimana
ayo semua bisa maju bersama, saling mensejahterakan satu sama lain. Gitu. Oke. Ini kalau dibahas satu-satu mungkin Jakarta kan juga salah satu kota yang pendapatnya tertinggi gitu ya. Nah tapi masih banyak masyarakatnya yang depresi gitu kan, itu soal kesehatan mental gitu ya. Padahal tingkat pendapatnya tinggi gitu. Nah itu kalau dari Pak Akun ada program tersendiri nggak buat kesehatan mental masyarakat? Apalagi Gen Z dan millennials gitu ya. Ya, nah ini kesehatan mental ya. Mungkin yang utama sekarang masyarakat, coba ya kita lihat secara umum. Banyak yang takut di PHK. Ya. Kadang-kadang ya dengan perkembangan teknologi yang ada, ini bisnis ini berubah secara cepat ya. Bisnis model ya. Nah, sehingga seringkali perusahaan itu melakukan perubahan yang sangat cepat. Dan perubahan sangat cepat ini yang menjadi korban kan para pekerja. Tiba-tiba ter-PHK. Kadang-kadang dikasih tahu seminggu, kadang-kadang bahkan bisa sehari sebelumnya gitu ya. Makanya itu yang disebut sebagai forced dismissal. Jadi PHK tetapi dipaksakan gitu ya. Coba kebayang gitu ya. Usianya udah nggak muda lagi ya, usia mungkin udah 50 tahun atau 45 tahun atau 40 tahun. Terus mau dia di PHK mau kerja lagi nggak bisa karena syarat usia kerja itu 25 tahun ya atau berapa gitu ya. Nah coba mereka gimana, stres gak saya tanya ya, sedangkan mereka harus menghidupi anak istrinya ya. Nah stres ini muncul bertubi-tubi ya setelah banyak sekali PHK di mana-mana, khususnya yang tadi mereka sudah nyaman sebagai pegawai tetap permanen ya, yang mendapatkan jaminan sosial, jaminan pekerjaan ya, upah yang layak. Begitu dia di PHK, aduh gimana ya. Nah kemudian juga sekarang dengan tekanan ekonomi ya, banyak orang berhutang gitu ya. Itu kan stres, dikejar-kejar debt collector itu kan ya, apalagi kalau pinjol diinformasikan ke teman-teman, itu stres yang luar biasa ya. Apalagi sekarang udah sangat mudahnya orang membuli, melakukan kekerasan ya satu sama lain. Nah itu kan juga jiwa jadi rusak gitu karena itu. Nah kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Kita nggak akan bisa produktif kalau kesehatan fisik dan mental itu terganggu. Makanya kita akan bangun adab, itu salah satunya itu. Kalau ada orang bermasalah ya, kenapa misalnya kita don't care atau kita tidak peduli gitu ya, justru kepedulian itu kita lakukan. Nah makanya nanti konten-konten berbasis adab ini kita akan kuatkan. Jangan konten-konten luar yang membuat kita konsumtif ya. Ini yang merasuki khususnya warga di Jakarta. Tetapi kita ingin ada konten-konten yang membuat kita produktif ya. Kalau misalnya di luar, misalnya kayak boneka Labubu gitu ya. Kalau misalnya di luar itu sangat terkenal, kenapa kita nggak bisa membuat boneka ondel-ondel apa segala macam yang bisa go global ya, seperti itu. Dan saya yakin masyarakat di sini sangat kreatif ya. Saya meyakini itu. Dan begitu nanti infrastruktur digital ini mulai berjalan, ini kreativitas akan muncul. Dan saya yakin bahwa ini akan membangun ekonomi Jakarta, gitu, seperti itu. Ya, sebenarnya dari semua permasalahannya Jakarta gitu ya. Salah satunya juga tadi depresi, banjir, terus macet gitu. Menurut Anda gimana caranya meningkatkan sebenarnya daya tarik bisnis di Jakarta gitu, apalagi setelah udah lagi nggak jadi ibu kota gitu kan? Anda punya ini nggak program atau rencana ke depannya seperti apa? Tentunya memang ya itu ada pembangunan fisik ya, tata kota ya untuk meningkatkan kenyamanan dan lain-lain. Tetapi pembangunan fisik ini karena tadi sekarang dunia udah berubah ke digital ya, kita menuju ke revolusi industri seterusnya nih, ada kita sudah 4.0, 5.0 seterusnya gitu ya. Nah masyarakat juga harus bisa mengikuti ini. Jadi ada era society, era masyarakat 4.0 sekarang menuju ke 5.0 gitu ya. Nah
semua pembangunan fisik ini kita lakukan, ya. Tetapi jangan lupa juga pembangunan jiwa kita, ya, pembangunan adab tadi, ya. Jadi ini harus beriringan, gitu ya, satu sama lain. Dan kita menginginkan bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan fisik tidak hanya dinikmati oleh segelintir warga di Jakarta, tetapi semua merata dan tidak ada boleh yang ketinggalan. Nah, saya melihat infrastruktur digital ini bisa menjadi daya tarik. Tadi kan daya tarik bisnis yang ada, ya. Kalau ini partisipasinya ini sudah semakin tinggi, ya, khususnya juga partisipasi di bidang-bidang yang positif, yang kreatif, ya, yang produktif, ya, maka ini akan berbeda nanti, akan sangat berbeda lingkungannya seperti itu. Dan ini ada satu hal yang penting, kita nanti di dalam regulasi kita mendorong karya anak bangsa. Sementara ini kan software, ya, aplikasi. Ini kita ngambil dari India, dari luar negeri, gitu ya. Sekarang kita melihat banyak potensi anak bangsa bisa membangun itu, ya, bukan hanya software, bahkan juga hardware. Nah, dengan anak-anak bangsa bisa membangun suatu platform, ya. Jadi memang ada 4 hal, ya. Mulai dari perangkat, jaringan, platform, dan aplikasi, ya. Kita mengharapkan ini bisa menggunakan hasil dari anak-anak bangsa. Nanti di dalam regulasi kita akan mendorong itu, mendorong karya-karya anak bangsa. Kalau misalnya ada yang dari luar, kita akan coba saring, ya. Dan kita bisa mengikuti pola-pola seperti ATM, ya. Jadi diamati, ya, ditiru, kemudian dimodifikasi, ya. Jadi kita bisa melakukan reverse engineering, ya. Jadi ini bisa mempercepat lah tadi, nggak usah mungkin 100% gitu ya, tapi berapa persen dulu yang kita ini lama-lama ini kan berkembang, ya. Semuanya menjadi platform bangsa kita. Berarti perwujudan kota beradab itu salah satunya melalui digitalisasi, konten-konten yang positif, atau ada yang lainnya juga, Pak Kun? Ya, betul. Tentunya memang kita selalu mengarahkan tadi konten-konten positif, ya. Jadi tugasnya tim pembina adab ini yang nanti akan memastikan itu, ya. Oke, ini kita beralih ke budaya. Betul. Nih. Salah satu paslon sebelumnya tuh ingin memajukan budaya Betawi, ya, di Jakarta gitu. Nah, kalau Pak Kun dan Pak Dharma punya program. Setuju banget, ya. Budaya Betawi ini luar biasa, kaya akan nilai-nilai, ya. Dan kita akan masuk pertama tuh mulai dari pendidikan. Ya. Pendidikan berbasis budaya ini sangat penting. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA, ya. Jadi masyarakat tuh udah punya tingkat kesadaran budaya. Ya. Nah, untuk menjadi kota peradaban dasarnya harus budaya. Ya. Itu berkaitan lagi. Sangat berkaitan. Nah, kemudian yang kedua, kita buka ruang sebesar-besarnya bagi orang yang ingin berkreasi, ya. Mulai dari tadi pusat komunitas masyarakat di setiap RW, bagi orang-orang yang ingin mengembangkan itu bisa dimanfaatkan di sana. Mereka berkumpul, mereka bisa, ada yang senang seni tari, seni musik, atau seni teater, ya, dan lain-lainnya, seni sastra, ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat berjenjang, ya. Jadi bagaimana ini bisa dikembangkan, ya, di kelurahan, kecamatan, wilayah. Nah, tempat-tempat wilayah, misalnya di setiap wilayah ada gedung olahraga. Nah, kita juga akan manfaatkan itu untuk dijadikan juga seni budaya. Jadi mereka bisa tampil di sana menggunakan fasilitas itu. Jadi memperbanyak fasilitas-fasilitas tadi, ya. Bahkan di tim Taman Ismail Marzuki, ya, bagi mereka yang ingin mengaktualisasikan diri di seni budaya, silahkan manfaatkan itu. Makanya tim ini kita akan kembalikan ke Dinas Kebudayaan, ya, sehingga nanti para seniman bisa berkreasi, ya, tanpa perlu mengeluarkan biaya, ya. Dan juga ada namanya dana abadi untuk budaya, ya, kita akan alokasikan untuk itu, untuk seni budaya. Jadi seni budaya ini
itu akan menjadi program prioritas kita, ya, karena itu menjadi dasar agar Jakarta menjadi kota peradaban. Oke, ini dari berbagai program-program dan visi misinya Pak Kun dan Pak Dharma di beberapa sektor gitu ya untuk Jakarta. Sekarang gimana caranya mendulang suara masyarakat? Sekarang kan mengingat Pak Kun dan Pak Dharma kan independen ya kan. Kemudian gimana caranya mendulang suara masyarakat? Ya, memang kita akui sumber daya kita karena kita dari independen ya, kita terbatas ya. Untuk itu memang perlu pemikiran-pemikiran cerdas untuk bisa mendulang suara. Yang pertama memang bagaimana kita bisa memiliki program-program yang tadi betul-betul murni ya. Jadi rasa idealisme itu untuk memajukan warga Jakarta bisa terrealisasi. Jadi program-program yang membumi, yang konkret ya, program nyata, konkret yang sangat efektif untuk memajukan warga Jakarta, untuk kesejahteraan warga Jakarta, tadi kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menyapa masyarakat lebih banyak. Ya. Itu meyakinkan masyarakat ya? Ya, meyakinkan ya, istilahnya accessibility kita untuk kita bisa berkomunikasi, mendengar, merespons ya dan lain-lain. Nah, memang cara yang konvensional kita datengin satu-satu ke setiap komponen yang menjadi prioritas kita dan juga ke daerah-daerah yang menjadi prioritas kita. Kemudian sekarang kan dengan era digital ini kita juga bisa ketemu, menyapa itu kan bisa melalui secara offline, bisa online juga ya. Maka dari itu titik-titik tertentu ya kita bisa kumpulkan masyarakat di sana untuk nanti berdiskusi dengan kami. Ya. Lumayan tuh waktunya karena kalau semuanya dilakukan secara offline maka waktu 2 bulan ini sangat sedikit karena luasnya wilayah Jakarta ya. Dengan bantuan online ini bisa membantu ya. Kemudian yang berikutnya memang ya kekuatan di udara gitu ya. Jadi daratnya kekuatan di udara ya, bagaimana informasi mengenai program-program kita itu bisa tersosialisasikan. Jadi ya memang kita akan berusaha maksimal. Sebenarnya ada beberapa cara yang lain ya, tapi yang ingin saya sampaikan sekarang di 3 itu. Oke. Ini kemudian belusukan ke masyarakat gitu ya untuk mendulang suara juga. Berapa sih dananya yang disiapkan? Apalagi udah masuk masa kampanye gitu kan? Ya kembali lagi ya memang ya kita memang dari independen ya. Jadi lebih banyak dukungan masyarakat gitu ya. Ya memang ada sisi positif, sisi negatifnya ya. Sisi positifnya ya dengan dana terbatas, tapi kita nggak punya hutang apa-apa gitu. Nanti begitu kita jadi, ya kita memang murni untuk warga Jakarta, untuk rakyat. Jadi kita nggak punya hutang beban moral atau hutang budi ke siapapun gitu. Jadi kita memang nanti akan maksimalkan untuk warga Jakarta tanpa beban politik apapun. Tapi dananya bersumber dari mana, Pak? Mayoritas masyarakat yang benar-benar ingin membantu. Ya, makanya kami sangat terharu gitu, begitu antusias masyarakat. Ya, walaupun kecil sekalipun ya, tapi memang jumlahnya orang-orang yang cukup banyak kan juga lumayan bisa menjadikan energi bagi kita untuk datang ke masyarakat seperti itu. Ya kita berusaha maksimal ya, hasil akhir kita serahkan kepada Sang Pencipta. Ini di masa-masa kampanye kan tentu Anda keduanya ini harus sangat bekerja keras gitu ya untuk mendulang suara tadi juga gitu. Ini pembagian tugasnya sama Pak Dharma bagaimana, Pak? Ya, Pak Dharma dengan backgroundnya, dengan kekuatannya ya, saya juga dengan spesialisasi saya. Jadi kita bedakan berbasis itu. Ya. Pak Dharma dengan kepemimpinannya ya, dia lebih banyak belusukan di bawah gitu ya. Saya juga belusukan khusus untuk komunitas kami gitu ya.
dan kami juga lebih banyak berdiskusi ya dengan misalnya kayak internet gratis ya. Kami berdiskusi dengan APJI, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, misalnya tadi dengan Aptiknas ya. Di sana banyak pengusaha-pengusaha hardware, software ya, kemudian pendidikan literasi digital ya. Dan ini juga masukan-masukan dari mereka sangat berharga bagi kami. Dan kami sudah berdiskusi dengan mereka. Jadi koneksi internet 100 Mbps sangat memungkinkan, bukan program yang muluk-muluk, dan itu sangat membumi. Ya. Sejauh ini sudah bertemu dengan siapa aja? Ya, tadi kita mendapatkan feedback dari kalangan milenial, dari kalangan ibu-ibu, bahkan juga para lansia ya. Jadi kami sudah menyimpulkan permasalahan yang ada, dan juga kita mempelajari RPJPD yang dikeluarkan oleh Bapeda DKI Jakarta. Ya, kita melihat semuanya, dan ya kita melihat bahwa adab ini merupakan hal yang utama ya. Kemudian infrastruktur digital ini juga hal yang penting untuk kita jalankan. Oke, ini kita sepertinya sudah memasuki segmen terakhir ya Pak ya. Mungkin terakhir, apa yang Anda berdua harapkan sebenarnya dari Pilkada 2024 ini? Mengingat mungkin ke depannya apakah ada potensi-potensi kecurangan, dan apa yang Anda harapkan di kontestasi kali ini? Ya, kami mengharapkan, ya ini kan namanya pesta demokrasi ya. Ya kita ingin juga memberikan edukasi politik bagi warga Jakarta. Ya kami ingin memberikan gagasan-gagasan yang benar-benar konkret, nyata untuk warga Jakarta. Ya kita mengharapkan semakin cerdas ya para warga. Ya diharapkan kecurangan-kecurangan ini bisa diminimalisir. Ya walaupun ya bukan tidak mungkin itu ada gitu ya. Justru itu ya kita mencoba melakukan upaya-upaya gitu ya untuk bisa mengantisipasi hal itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kun sudah bersedia hadir di Studio Tirto. Kita nantikan manuver-manuvernya pasangan Kunuwardana dan Dharma Pongrekun. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah menyaksikan For Your Politics. Saksikan terus podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yeah.